Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Ibu. Alhamdulillah, semoga anak-anak ibu semua sehat selalu ya. Sudah siapkah anak-anak ibu untuk belajar hari ini? Sudah, Ibu. Anak-anak ibu, siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua, Ibu. Masya Allah, rajin sekali ya anak-anak ibu ini. Nah, sebelum memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ayo Retno untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Siap, Gra. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pembelajaran, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar apa saja? Ingat, Ibu, kemarin kita belajar jenis wirausaha di lingkungan sekitar dan pengertian daftar riwayat hidup serta tujuannya, Ibu. Iya, pintar sekali Retno. Nah, ayo Nesa ingat tidak contoh dari wirausaha yang ada di lingkungan sekitar? Ingat Ibu, ada wirausaha bengkel motor, wirausaha potong rambut, wirausaha mesin cuci, Ibu. Iya, pintar. Ya Leni, ingat tidak kemarin pengertian riwayat hidup itu apa dan tujuannya apa? Ingat Ibu, daftar riwayat hidup adalah dokumen yang berfungsi untuk mengenalkan diri atau memberikan gambaran tentang diri dan biasanya digunakan sebagai alat mempromosikan diri pada sebuah perusahaan, Ibu. Iya, pintar. Fatma masih ingat tujuan dibuatnya riwayat hidup untuk apa? Ingat, Ibu. Tujuan dibuatnya daftar riwayat hidup yaitu untuk memberitahu informasi diri. Iya, pintar semua anak-anak ibu ya. Jadi kemarin kita sudah belajar contoh wirausaha di lingkungan sekitar, yaitu wirausaha potong rambut, wirausaha bengkel motor, terus kita juga belajar daftar riwayat hidup. Nah, daftar riwayat hidup itu digunakan untuk menggambarkan diri kita saat ingin melamar pekerjaan. Tujuannya agar orang tahu bahwa deskripsi diri kita. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar kemasan produk dan mengetahui komponen-komponen daftar riwayat hidup serta mengisi daftar riwayat hidup. Nah, pada pelajaran hari ini anak-anak ibu diharapkan dapat mengetahui fungsi dan peran kemasan produk serta dapat mengisi daftar riwayat hidup sesuai dengan petunjuk yang telah Ibu berikan. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengecek semangat anak-anak Ibu terlebih dahulu. Ketika Ibu bilang semangat pagi, anak-anak Ibu jawab pagi, pagi, pagi. Lebih semangat, yes. Bisa? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Semangat pagi. 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 Yes. Iya, Masya Allah, semangat sekali anak-anak Ibu ini. Baik, sebelum Ibu meminta kalian untuk membaca teks, Ibu akan membagi kalian menjadi dua kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Nesa dan Retno. Untuk kelompok dua ada Leni dan Fatmawati. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu amati terlebih dahulu teks tersebut. Lalu kalian baca secara bergantian. Bisa?
Bisa. Bisa, Ibu. Ya, sekarang Leni baca paragraf 1 dan 2. Siap, Ibu. Kemasan produk. Selama berabad-abad, fungsi sebuah kemasan hanya sebatas untuk melindungi barang atau mempermudah barang untuk dibawa. Seiring dengan perkembangan zaman, barulah terjadi penambahan nilai-nilai fungsional. Peranan kemasan dalam pemasaran mulai diakui sebagai satu kekuatan utama dalam persaingan pasar. Menjelang abad pertengahan, bahan-bahan kemasan terbuat dari kulit, kain, kayu, batu, keramik, dan kaca. Pada zaman itu, kemasan masih terkesan seadanya dan lebih berfungsi untuk melindungi barang terhadap pengaruh cuaca atau proses alam lainnya. Selain itu, kemasan juga berfungsi sebagai wadah agar barang mudah dibawa selama perjalanan. Sudah, Ibu? Ya, lanjutnya si Retno. Baik, Ibu. Baru pada tahun 1980-an, persaingan dalam dunia usaha semakin tajam. Kalangan produsen saling berlomba untuk merebut perhatian calon konsumen. Bentuk dan model kemasan dirasakan sangat penting peranannya dalam strategi pemasaran. Di sini kemasan harus mampu menarik perhatian, menggambarkan keistimewaan produk, dan membujuk konsumen. Pada saat inilah kemasan mengambil alih tugas penjualan. Iya, pintar. Selanjutnya Nesa baca ya, yang fungsi peranan kemasan. Fungsi peran kemasan. Secara umum, fungsi kemasan adalah 1. Melindungi dan mengawetkan produk. Contohnya, melindungi dari sinar ultraviolet, panas, kelembapan udara, oksigen, benturan, serta kontaminasi dari kotoran atau mikroba yang dapat merusak dan menurunkan mutu produk. 2. Sebagai identitas produk. Dalam hal ini, kemasan dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengirim informasi kepada konsumen melalui label yang terdapat pada bagian luar kemasan. 3. Meningkatkan efisiensi antara lain memudahkan penghitungan, memudahkan pengiriman, dan memudahkan penyimpanan. Kemasan juga dapat berfungsi sebagai media komunikasi suatu citra tertentu. Contohnya, produk-produk makanan, dari kemasannya orang sudah dapat mengenali rasanya, walaupun tidak ada pesan yang ditulis pada kemasan tersebut. Ciri pada kemasannya mengkomunikasikan suatu citra yang baik. Dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari suatu wirausaha. Sudah, Ibu? Iya, bagus. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak Ibu tulis pertanyaan yang sudah Ibu tampilkan di PowerPoint ruang Zoom ya. Nanti anak-anak Ibu secara berkelompok menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Nanti Ibu akan tanya. Bisa ya? Bisa, Ibu. Ibu, beri waktu 2 menit. Kalau udah ada yang selesai, bilang ya. Leni sudah, Leni? Sudah, Ibu. Ya, coba jawab pertanyaan nomor 1. Baik, Ibu. Soalnya apa fungsi kemasan pada mulanya? Fungsi kemasan pada awalnya hanya diperuntukkan dalam melindungi barang dan agar mudah dibawa, Ibu. Iya, pintar kelompok 2 ya. Ya, sekarang kelompok 1 coba si Retno jawab pertanyaan nomor 2. Baik, Ibu. Soalnya yaitu sebutkan 3 fungsi utama dari kemasan. Fungsi yang pertama yaitu memperindah produk sekaligus melindungi dan mengawetkan produk. Yang kedua, ciri khas atau identitas produk agar mudah
mudah dikenali. Yang ketiga, sebagai efisien ketika menghitung, mengirim, maupun menyimpan suatu produk, Ibu. Iya, pintar. Nah, coba ada yang bisa lagi untuk menjawab nomor 3? Saya, Ibu. Ya, dari kelompok 2, dari kelompok 1 lagi ya. Ya, ayo. Iya, Ibu. Pertanyaannya, dalam keberagaman ekonomi yang ada di sekitar kita, membuat kemasan yang menarik dan aman untuk konsumen merupakan tanggung jawab dari satu wirausaha. Apakah maksud dari pernyataan tersebut? Jawabannya, kemasan menjadi identitas produk, serta menjadi satu bentuk pelayanan karena keamanan produk sampai ke tangan konsumen sangatlah penting. Maka konsumen akan melihat seberapa besar tanggung jawab pengusaha atas produknya, Ibu. Iya, pintar sekali ya. Kalian bisa berdiskusi secara berkelompok dengan baik. Nah, sebelum Ibu menampilkan contoh teks daftar riwayat hidup, Ibu mau nanya nih sama anak-anak Ibu. Nah, apa saja sih yang dicantumkan dalam teks daftar riwayat hidup itu? Fatmawati bisa? Bisa, Ibu. Data pribadi, bidang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler, dan kursus, kecakapan, dan kesimpulan, Ibu. Iya, pintar. Nah, ini Ibu akan tampilkan contoh teks daftar riwayat hidupnya ya. Nah, jadi di situ ada data pribadi, pendidikan, kemampuan, dan pengalaman kerja. Nah, ini Ibu akan memberitahu kalian petunjuk cara pengisian daftar riwayat hidup. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama ada data pribadi. Kedua itu ada bidang yang diminati. Yang ketiga ada riwayat hidup. Terus yang keempat ada ekstrakurikuler dan kursus. Yang kelima ada kecakapan. Dan yang keenam ada kesimpulan. Selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian secara berkelompok untuk mengisi daftar riwayat hidup masing-masing dari kalian. Bisa ya? Bisa, Ibu. Iya, Ibu beri waktu 5 menit dari sekarang. Ya, ayo kerjakan. Iya, ada yang udah selesai? Belum, Ibu. Bu. Oh iya, belum. Ibu tunggu ya. Ya, Ibu. Saya sudah, Ibu. Iya, coba Nesa. Kasih tahu Ibu hasil kerja Nesa. Iya, Ini, bagus. Sekarang Ibu minta Nesa membacakan daftar riwayat hidup yang telah Nesa buat ya. Baik, Ibu. Daftar riwayat hidup, data pribadi. Nama Nesa Syahrira, alamat Muara Bungo, Jambi, kode pos 37216. Nomor telepon 0853 12 21 5455. Jenis kelamin perempuan. Tempat tanggal lahir Sukajaya 27 November 2010. Warga negara Indonesia. Agama Islam. Bidang yang diminati. Saya berminat di bidang olahraga. Riwayat pendidikan tahun 2015 sampai 2016 Sekolah TK Melati Muara Bungo. Ekstrakurikuler dan kursus. Ekstrakurikuler pramuka, kursus bahasa Inggris. Kecakapan. Saya suka berolahraga seperti bermain tenis meja. Saya pernah meraih juara 1 lomba tenis meja tingkat kecamatan. Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya. Bertanda tangan di bawah ini Nesa Syahrira. Sudah, Ibu. Bagus sekali. Tepuk tangan buat Nesa. Karena dia pernah meraih juara 1 tingkat kecamatan tenis meja. Keren, keren, keren. Anak-anak Ibu hebat sekali. Terus siapa lagi yang sudah? Leni sudah, Leni?
Sudah, Ibu. Iya, coba beritahu Ibu bagaimana hasil kerjanya. Seperti ini, Bu. Iya, bagus. Coba Leni baca hasil kerjanya. Daftar riwayat hidup, data pribadi, nama Leni Husniah, alamat Bayung Lincir, Kecamatan Bayung Lincir, kode pos 3075, nomor telepon 082166174862, jenis kelamin perempuan, tempat tanggal lahir Bayung Lincir 10 April 2005. Warga negara Indonesia, agama Islam. Bidang yang diminati, saya berminat di bidang olahraga dan tari. Riwayat pendidikan di TK, ekstrakurikuler dan kursus tari dan tari. Tari, Ibu. Kecakapan, saya pernah juara 2 lomba balet tingkat provinsi. Bahwa data yang saya buat itu telah sebenar-benarnya. Demikian tanda tangan saya sendiri, Leni Husniah. Iya, pintar sekali anak-anak Ibu ini ya, udah pandai membuat daftar hidup. Ya, tepuk tangan buat Leni karena dia pernah meraih juara 2 tingkat provinsi balet. Nah, untuk Fatmawati dan Retna, apakah sudah selesai? Belum, Ibu. Ya, jika belum, besok akan Ibu tanyakan kembali ya. Nah, jadi daftar riwayat hidup itu kan tadi ada kita menuliskan data diri, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, dan kesimpulan. Nah, alhamdulillah ya anak-anak Ibu, pembelajaran hari ini sudah selesai semuanya. Sebelum itu, Ibu mau bertanya nih sama anak-anak Ibu. Apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Saya, Ibu. Ya, Leni. Kita sudah belajar fungsi kemasan produk dan cara pengisian riwayat hidup, Ibu. Iya, pintar. Nah, bagaimana perasaan anak-anak Ibu saat pembelajaran berlangsung? Senang, Ibu, karena kita jadi tahu fungsi dari kemasan produk dan kita juga dapat mengisi daftar riwayat hidup, Ibu. Iya, pintar anak-anak Ibu ini. Nah, kegiatan apa yang paling disukai anak-anak Ibu saat pembelajaran berlangsung? Saat mengisi daftar riwayat hidup Ibu bersama teman satu kelompok itu menyenangkan, Ibu. Hebat sekali anak-anak Ibu ya. Jadi, mari kita simpulkan pembelajaran pada hari ini. Tadi kita sudah belajar fungsi kemasan produk. Kita sudah belajar cara pengisian daftar riwayat hidup sesuai petunjuk ya. Nah, ada yang masih ingat tidak? Ayo. Fungsi dari kemasan produk tadi. Saya, Ibu. Ya, Leni. Fungsinya memperindah produk sekaligus melindungi dan menguatkan produk itu, Ibu. Iya, pintar. Ada yang tahu lagi tidak fungsinya apa? Saya, Ibu. Iya, Nesa. Sebagai ciri khas atau identitas produk agar mudah dikenal, Ibu. Iya, pintar. Ada yang tahu lagi apa tadi fungsinya? Saya, Ibu, sebagai efisiensi ketika menghitung, mengirim, maupun menyimpan suatu produk, Ibu. Ya, pintar sekali anak-anak Ibu. Nah, tadi juga kita sudah belajar daftar riwayat hidup. Nah, ada yang masih ingat tidak apa saja yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Ingat, Ibu. Iya, apa Fatmawati? Yang dicantumkan dalam daftar riwayat hidup yaitu data pribadi, bidang yang diminati, riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan dan kesimpulan, Ibu.
Iya, pintar sekali. Tepuk tangan untuk anak-anak Ibu semua. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan belajar membuat kemasan produk berbentuk bangun prisma dan cara pengisian daftar formulir pengiriman barang. Untuk itu, Ibu minta agar anak-anak Ibu membaca buku terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran di esok hari. Bisa? Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Pintar anak-anak Ibu. Tetap semangat belajarnya di rumah anak-anak Ibu. Dan jangan lupa tetap menjaga kesehatan. Ya. Iya, Ibu. Nah, apa yang telah Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dimengerti oleh anak-anak Ibu semua. Aku minta maaf apabila dalam pembelajaran Ibu ada salah dan khilafnya. Anak-anak Ibu mau memaafkan ya? Iya, Maaf, Ibu. Ibu sayang anak-anak Ibu. Kami sayang, Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.